Jumlah nama penceramah diantaranya ada Ustadz Firanda Andirja, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, dan Kiai Haji Khalil Nafis. Terpapar paham radikal, sejumlah dai penceramah Wahabi Salafi ditolak dan dibubarkan. Berdasarkan rilis berbagai media online Indonesia, aksi penolakan dan pembatalan kajian Ramadan yang sejatinya akan dilaksanakan pada saat bulan suci Ramadan itu murni dikarenakan rekam jejak para dai penceramah yang akan mengisi berpaham Wahabi Salafi. Berikut adalah kabar selengkapnya. Akhir-akhir ini, jagat maya Indonesia tengah bergejolak digembarkan oleh beredarnya kabar viral pembatalan kajian Ramadan di salah satu perusahaan milik negara. Dalam kabar yang beredar luas itu, pembatalan kajian tersebut ditengarai karena akan diisi oleh sejumlah dai penceramah berpaham menyimpang Wahabi Salafi. Bahkan, dalam kutipan berbagai media daring, terdapat sejumlah dai penceramah berpaham Wahabi Salafi yang kerap kali membuat gaduh jagat maya melalui pernyataan kontroversialnya akan menjadi pengisi kajian Ramadan di perusahaan berplat merah itu. Lebih dari itu, dikutip dari laman salah satu media online, wartakota.com, berhasil merilis nama-nama para dai penceramah yang akan mengisi kajian Ramadan di perusahaan BUMN itu. Berdasarkan rekam jejak kajian kontroversi para dai penceramah itu, yang sangat hobi membid'ahkan, menyesatkan, serta mengkafirkan amalia umat Islam Indonesia, maka sangat wajar manakala kajian para dai Wahabi Salafi yang akan dilaksanakan di PT Pelni ini resmi dibatalkan. Buntut dari kajian terlarang ini akhirnya memakan korban sejumlah pejabat PT Pelni yang memprakarsai kajian Ramadan ini akhirnya resmi diberhentikan. Berikut adalah rilis resminya. Fajar.co.id, Jakarta. BUMN Pelayaran Nasional PT Pelni membatalkan rangkaian ceramah Ramadan yang sebelumnya telah disepakati bersama beberapa kalangan penceramah atau dai. Poster para dai itu sebelumnya tersebar di media sosial. Di antaranya adalah Ustadz Firanda Andirja Al-Wahabi, Kiai Haji Khalil Nafis pengurus MUI Pusat, Ustadz Rizal Yudial Putrananda, Ustadz Syafiq Riza Basalamah Al-Wahabi, serta Ustadz Subhan Bawazir Al-Wahabi. Komisaris Independen PT Pelni, Kristia Budianto alias Kang Dedi mengatakan bahwa acara tersebut dibatalkan karena belum ada izin dari direksi. Sehubungan flyer info penceramah dalam kegiatan Ramadan di lingkungan PT Pelni dari Badan Dakwah Pelni yang sudah beredar luas, perlu saya sampaikan bahwa panitia menyebarkan info terkait pembicara Ramadan belum ada izin dari direksi. Oleh sebab itu, kegiatan tersebut dibatalkan, tulis Kang Dede dalam unggahan yang diposting pada Kamis 8 bulan 4 lalu. Tidak hanya itu, Dede juga mengatakan bahwa para pejabat Pelni yang mengundang para ustadz tersebut akan dicopot. Dia menilai para penceramah yang diundang tersebut kebanyakan mempunyai pemikiran radikalisme. Selain itu, pejabat yang terkait dengan kepanitiaan acara tersebut telah dicopot. Ini pelajaran sekaligus warning kepada seluruh BUMN. Jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sedikit pun berangus, tulisnya. Saat dikonfirmasi, Kang Dede menegaskan, cuitan itu tidak saja diarahkan kepada pegawai atau pejabat Pelni, namun seluruh insan BUMN. Sementara dari pantauan kajian yang beredar di sosial media, mencatatkan pengajian dilaksanakan secara virtual, sementara waktu pelaksanaan dilakukan pada Kamis kemarin. Adapun tema pembahasan, pembicara yang mengisi kegiatan tersebut diantaranya Firanda Andirja Al-Wahabi yang akan membawakan topik bekal fikih puasa, kemudian Rizal Yuliar Putrananda
yang akan membicarakan topik cerdas beramal di bulan Ramadan. Syafiq Riza Basalamah yang akan membawakan agar Ramadan tahun ini lebih berarti. Dan Subhan Bawazir Al-Wahabi yang akan membawakan Ramadan bukan untuk bersantai. Mengenai viralnya kabar ini, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kiai Haji Abdul Mandan Gani, menanggapi soal kajian yang digelar PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI Persero ini. Yang jelas, kata dia, persoalan itu sudah selesai. Itu kan sudah ada klarifikasi permintaan maaf. Jadi ya sudah itu, kata Abdul saat dikonfirmasi Republika.co.id Senin 12 bulan 4. Terkait persoalan radikalisme, dia menyebut mungkin adanya salah sangka. Ya mungkin salah sangka, Kiai Haji Khalil radikal, bagaimana? Kiai Haji Khalil bukan orang radikal, ujar dia. Dia juga mengatakan ada kemungkinan yang dimaksud orang radikal adalah mereka para Wahabi Salafi yang mudah mengkafirkan, membid'ahkan, dan menyesatkan kelompok lain. Mungkin dari kelompok Wahabi itu. Saya tidak tahu, belum dapat kabar beritanya, ucap dia. Komisaris Independen PT PELNI Persero, Kristia Budiarto atau Dede Budiarto, mengatakan kajian dakwah yang sempat dia batalkan beberapa hari lalu tetap berjalan. Bahkan dia juga meminta Ketua Bidang Pengurus MUI Pusat, Kiai Haji Khalil Nafis, untuk membimbingnya. Alhamdulillah, saya hari ini dapat silaturahim dengan Kiai Haji Khalil Nafis untuk tabayun dan minta maaf terkait kegaduhan yang sempat muncul kemarin. Saya jelaskan, kajian dakwah di PELNI tetap berjalan dan meminta kesediaan Kiai Haji Khalil selaku Ketua Bidang Dakwah MUI membimbingnya, kata Dede dalam cuitannya. Dia juga menegaskan, narasumber yang dibatalkan adalah yang tercantum dalam flyer yang sebelumnya sempat beredar atau dari kalangan dai Wahabi Salafi. Selain itu, PJS Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT PELNI, Opik Taufik, menyampaikan rangkaian acara Ramadan yang digelar PELNI tetap berjalan. Beberapa kegiatan itu adalah kajian muhasabah, penyerahan sembako dan bingkisan Ramadan, serta santunan anak yatim yang dilaksanakan di Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Ambon. Sebagai penanda kegiatan Ramadan, kami kemarin sudah menyerahkan bantuan paket sembako kepada korban bencana alam badai siklon tropis Seroja yang melanda Nusa Tenggara Timur, kata Opik dalam rilis yang diterima Republika.co.id.